Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai seminar akuntansi manajemen yang beranggotakan saya sendiri, Nurul Iza NM dengan NIM A1C117067, Umi Rizkia Aulia A1C117084, Faradila Askalayalia A1C117085, Rizky Rahmawati A1C117073, dan Suhenri Kawirian A1C117083. Artikel yang akan kami review mengenai performance-based budgeting in the public sector, an illustration from the VA healthcare system. Title: Performance-based budgeting in the public sector, an illustration from the VA healthcare system. Authors: Suhatip Yaisawarnga and James F. Burgess, Jr. Jurnal Health Economics 15, volume 295-390, year 2006, page 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Umi Rizkia Aulia dengan NIM A1C117084 sebagai pemateri pertama akan membahas mengenai isi artikel. Artikel ini memperkirakan fungsi biaya perbatasan untuk Rumah Sakit Departemen Urusan Veteran atau FA Amerika Serikat di FY 2000. Itu konsisten dengan teori ekonomi dan secara eksplisit menjelaskan perbedaan biaya di antara resiko pasien, tingkat akses ke perawatan, kualitas perawatan, dan karakteristik khusus rumah sakit. Adapun tujuan dari penelitian ini, mempercepat pertumbuhan pengeluaran perawatan kesehatan yang melebihi pertumbuhan produk domestik bruto Amerika Serikat atau PDB, yang telah menyebabkan total pengeluaran perawatan kesehatan Amerika Serikat masuk di 2001 meningkat menjadi 14,1% dari PDB. Amerika Serikat Departemen Urusan Veteran atau FA mengoperasikan organisasi perawatan kesehatan terbesar di masyarakat sektor. Kemudian, mengapa penelitian ini penting? Karena pertumbuhan umum yang dipercepat dalam perawatan kesehatan, pertumbuhan permintaan yang kekurangan dana untuk layanan FA, dan kemungkinan bahwa pemerintah federal akan menerapkan lebih banyak kinerja gabungan pendanaan berbasis memperkuat prioritas agar FA dapat digunakan sepenuhnya dan efisien. Alokasi perawatan medis tahunan global memberikan perawatan yang berkualitas bagi para veteran dan adil saat mengakses perawatan tersebut. Wajah rumah sakit umum dan sistem perawatan kesehatan mengalami kendala dan masalah serupa di Inggris, di seluruh Eropa, dan di negara lain di sekitar dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faradila Askalayalia, NIM A1C117085. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai metode yang digunakan untuk memperoleh data. Makalah ini menggunakan metode Frontier Stochastic untuk memperkirakan biaya yang efisien dalam memberikan layanan kesehatan untuk 131 sampel rumah sakit VA yang beroperasi pada tahun 2000, memperhitungkan berbagai risiko di seluruh pasien, perawatan yang berkualitas, akses di beberapa rumah sakit yang mempunyai karakteristik spesifik. Selanjutnya yaitu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data. Makalah ini menggunakan pendekatan log linier. Penulis percaya bahwa log linier adalah formula yang paling sederhana dan yang paling sesuai untuk masalah ini. Alasannya adalah, pertama, sejumlah besar perkiraan parameter untuk spesifikasi translog relatif terhadap ukuran sampel cenderung membuat multikoleniaritas. Salah satu cara untuk mengurangi masalah ini adalah memperkirakan sistem fungsi biaya dan persamaan input share. Namun, pendekatan ini memperumit asumsi distribusi istilah
kesalahan persamaan. Kedua, perkiraan fungsi biaya translog biasanya gagal. Properti cekung dari fungsi biaya dan koefisien dari suku orde 2 dari fungsi biaya translog tidak berbeda dari 0. Spesifikasi log linier adalah biaya translog, fungsi di mana istilah koefisien orde kedua dibatasi hingga 0. Nama saya Rizky Rahmawati dengan NIM A1C117073. Di sini saya akan menjelaskan temuan kunci. Temuan kunci, model penelitian mengontrol tingkat keparahan penyakit lebih baik daripada kebanyakan penelitian yang ada dengan menggunakan campuran khusus rata-rata rumah sakit khusus pasien risiko diukur dengan skor DISCO DCG yang dimiliki telah ditemukan paling sesuai untuk PA penyusuan risiko populasi dibandingkan dengan lainnya indeks penyusuan risiko seperti Carlson Index, grup biaya rawat jalan, kemampuan sistem pembayaran dan kelompok pasien. Apakah ada imitasi? Rumah sakit PA menggunakan berbagai jenis tenaga kerja, bahan dan modal untuk merawat pasien. Tenaga kerja mewakili lebih dari 60% dari total pengobatan biaya. Rumah sakit PA membayar kontrak dokter dengan jam atau kunjungan. Data rincian tentang dokter kontrak tidak tersedia di tingkat rumah sakit sampai nasional database. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhendri Kawirian dengan NIM A1C117083. Di sini saya akan membahas kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu mekanisme pendanaan berbasis kinerja yang diusulkan memberikan informasi untuk manajemen jauh di atas sistem Vera dalam beberapa cara. Yang pertama, secara eksplisit menyesuaikan risiko pasien, yaitu mencerminkan tingkat sumber daya yang dibutuhkan dan mendorong rumah sakit untuk memilih perawatan yang lebih murah untuk pasien berisiko, sehingga meningkatkan ekuitas di pengiriman perawatan. Yang kedua, dibutuhkan akses untuk kualitas perawatan serta karakter khusus fasilitas karakteristik menjadi pertimbangan. Yang ketiga, menyediakan file cara objektif untuk mengalokasikan sumber daya di seluruh rumah sakit dalam jaringan maupun lintas jaringan. Itu fitur sebelumnya tidak tersedia di Vera System. Yang keempat, meningkatkan alokasi yang adil untuk sumber daya karena akan mengacaukan kebutuhan hanya untuk membiayai operasi yang tidak efisien dari kebutuhan dan memberikan perawatan kesehatan tambahan dan lebih baik lagi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.